Oke, pembahasan jadi pertanyaan yang akan saya jawab dalam video ini adalah berapa modal yang pas untuk mulai main saham. Kayak gini, nggak usah terganggu dengan kata mainnya, yang pasti ya main trading, berinvestasi, inti prinsip modalnya sama. Jadi modal untuk main saham, jadi yang pasti satu hal sebelum Anda berpikir ini cukup atau enggak, kurang, pasnya berapa dan lain-lain. Satu hal yang Anda harus tahu adalah modal setiap orang itu berbeda. Modal yang ideal untuk setiap orang berbeda. Seorang anak kuliahan berbeda dengan orang yang baru kerja. Berbeda dengan orang yang sudah jabatan manajer, direktur, CEO, dan lain-lain. Setiap orang punya modal ideal yang berbeda. Jadi nggak bisa dipukul rata. Paling bagusnya 100 juta. Tidak bisa. 100 juta itu bisa jadi sangat kebanyakan buat orang. Bisa sangat kekecilan bagi orang lain. Dan kalau modal terlalu besar dan terlalu kecil, itu akan mengganggu proses pembelajaran Anda dalam trading atau berinvestasi saham. Nanti jelaskan kenapa. Jadi, tentunya untuk menentukan, Anda butuh tahu 5 prinsip untuk menentukan modal yang ideal. 5 prinsip itu apa? Durasi, eksistensi, signifikansi, diversifikasi, dan strategi. Ini 5 prinsipnya. Jadi kalau Anda mau tahu berapa modal yang ideal untuk Anda pelajari 5 prinsip yang akan saya jelaskan dalam video ini. Pertama adalah eksistensi. Eksistensi sedang mengatakan berapapun modal yang Anda, pastikan uangnya ada, modalnya ada, eksis. Bukan modal pinjaman dari bank, bukan pinjaman online, dan lain-lain. Itu sangat tidak sehat untuk memulai berinvestasi dengan modal pinjaman, segala macam dijaminkan untuk trading saham, itu sangat tidak sehat. Karena bukan berarti selalu gagal. Mungkin kalau seorang profesional trader yang sudah tahu risikonya dan lain-lain, bisa minjem uang, bisa pakai margin, bisa pakai pinjol, itu dengan catatan dia sudah profesional. Dia udah melatih semua proses panjang untuk berani minjem uang. Pengusaha besar pun di luar saham dia minjem uang ke bank. Tapi karena dia hebat, pinjaman uang itu bisa meningkatkan. Kalau Anda dari nol, jangan berpikir itu. Saya menjelaskan ini untuk menyelamatkan Anda di awal. Jangan sampai Anda hancur karena Anda gagal, trading Anda hancur, karena gagal di sini aja. Karena modalnya pinjaman dari bank atau pinjaman online. Itu pertama. Jadi pastikan uang Anda. Bahkan saya sempat cerita, ada waktu itu saya ngobrol, salah satu seminar kami, ada orang yang ini datang, dia pengusaha cukup besar. Terus dia bilang, wah Pak, saya thank you untuk ikut seminar ini, dan saya oke banget, saya ngeliat bursa saham ini sangat berprospek, dia bilang. Saya mau mengajar anak saya mau nyuruh anak saya, ngelatih anak saya untuk trading. Oke, terus dia bilang. Terus dia tanya pertanyaan yang sama, modal yang cukup berapa ya Pak? Saya harus kasih modal dia berapa? Saya yakin kalau saya ngomong 1M pun dikasih sama si pengusaha itu ke anaknya buat modal trading. Karena memang duitnya banyak. 1M itu cuma angka. Duitnya memang banyak. Cuma yang saya bilang adalah, Pak, kalau anak Bapak mau belajar, kalau memang dia punya passion, serius mau belajar, saran saya, jangan trading modalnya dari Bapak. Pakai modal dia. Karena itu akan memberikan pelajaran yang jauh lebih baik daripada pakai modal Bapak. Biar dia lebih peduli, biar dia lebih memahami, biar dia lebih niat belajar, dan lain-lain. Itu yang saya bilang. Jadi eksistensi sangat penting. Itu poin pertama. Kedua adalah durasi investasi. Kalau Anda trading, oke, niat Anda trading scalper day by day, tapi kalau modalnya hanya akan ada dalam waktu 1 bulan, itu sangat bahaya. Durasi yang terlalu pendek akan memberikan tekanan terlalu besar bagi seorang trader atau investor dan membuat tingkat kesulitan trading jauh lebih besar dan sangat berbahaya, terutama bagi trader yang masih baru. Makanya orang bilang trading itu harus pakai uang dingin. Bukan berarti beli sekarang baru bisa dijual 10 tahun lagi, bukan. Beli di sekarang dijual 15 menit lagi pun bisa.
Tapi kalau Anda trading pakai uang dingin dengan durasi yang cukup panjang, walaupun mungkin sebulan udah untung, Anda keluarin no problem. Tapi pastikan sebelum mulai itu durasinya cukup panjang. Karena kalau durasinya terlalu pendek, ada jadi tekanan untuk untung terlalu cepat. Untuk mengambil risiko terlalu tinggi, itu yang akan biasanya menghancurkan para trader atau investor newbie. Jadi jika Anda punya tabungan 100 juta, jauh lebih baik berinvestasi 25 juta dengan durasi 1 tahun daripada 50 juta dengan durasi 6 bulan, apalagi 25 juta dengan durasi 1 bulan. Anda punya uang di tabungan 100 juta, mau diinvestin. Bulan depan Anda butuh 75 jutanya, atau butuh 50 jutanya lah, bulan depan. Tapi bulan ini 100 jutanya nggak dipakai. Jadi Anda pikir, saya akan invest 100 juta dengan durasi 1 bulan, itu sangat berbahaya. Kalau contohnya kayak gini, saya tanya, ini 100 juta ini akan dipakai semua nggak? Enggak sih, 25 juta pasti sampai tahun ke depan pun nggak akan dipakai. Saran saya, pakai 25 juta dulu. Mungkin Anda akan beranggapan, tapi returnnya kecil. Kalau 100 juta untung 10%, langsung untung 10 juta dalam sebulan. Kalau 25 juta cuma 2,5 juta. Nggak seperti itu. Ingat, untung 10 juta bisa juga berarti rugi 10 juta. Jadi, saya selalu mengatakan, setia untuk hal yang kecil. Kecil memang berbeda setiap orang, tapi setia dalam jumlah yang oke, yang ini jangan fokusnya untung mulu. Fokusnya adalah bertahan, mengatur, karena mengatur modal ini strategi awal. Persiapan nih. Anda belum perang nih. Baru ngatur bekal. Bursa saham itu perang, adu pintar, adu strategi, adu sabar. Bursa saham itu perang, Anda baru ngukur bawaan Anda berapa banyak. Jangan salah dari ngukur bekal dulu, bawaan bekal Anda berapa banyak, jangan salah di situ. Jadi ikuti. Itu durasi investasi, itu sangat penting. Pastikan Anda punya durasi yang jelas. Kalau durasinya sebulan, mendingan gak usah, kalau kata saya. Kalau Anda newbie ya, kalau Anda profesional, semua udah dengan segala kemampuan, pengalaman, saya gak usah ngomong. Tapi kalau Anda newbie, durasi sebulan gak usah. 3 bulan pun pikir-pikir lagi deh. Kalau Anda punya uang 10 juta, dingin 3 bulan, tapi ada 5 juta dingin 6 bulan, mendingan trading pakai 5 jutanya aja. Asal dia punya waktu 6 bulan. Kayak gitu. Durasi investasi sangat penting. Ya, Anda yang tahu tabungan Anda berapa, modal Anda berapa, ini berapa, itu sebabnya bagi semua orang beda. Jadi, tapi prinsip ini yang harus Anda pahami. Selanjutnya adalah signifikansi. Ini yang mungkin jarang diajarkan sama orang. Signifikansi sedang mengatakan seberapa penting dan berharga uang yang Anda gunakan untuk trading atau investasi saham terhadap kehidupan Anda. Artinya apa? Ini saya kasih contoh. Contoh, uang senilai 2 juta bagi yang punya tabungan 3 juta, itu jauh lebih berharga, bahkan jauh lebih besar daripada uang senilai 100 juta bagi mereka yang tabungannya 200 juta. Jauh lebih besar. Uang senilai 2 juta untuk yang punya tabungan 3 juta itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga, jauh lebih signifikan daripada uang senilai 100 juta bagi mereka yang punya tabungan 200 juta. Jadi modal besar, kalau orang modalnya 2 juta dan tabungan 3 juta, ini lebih besar daripada modal 100 juta dan tabungan 200 juta. Karena lebih berharga. Kalau hilang, sakitnya lebih sakit. Kalau nyangkut, deritanya lebih besar. Kalau untung, happy-nya lebih besar. Karena lebih signifikan daripada 100 juta sampai 200 juta. Kenapa signifikansi ini penting? Kenapa signifikansi ini penting? Sebentar. Oke, kenapa signifikansi ini penting? Karena kalau Anda trading dengan jumlah yang